Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian ya. Kita akan membahas soal latihan harian 1 mengenai gerak benda. Apa saja itu? Oke, yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Oke, di sini ada sebuah mobil bergerak ke timur dari titik A ke titik B sejauh 80 km. Setelah itu, mobil bergerak ke barat dari titik B menuju ke titik C, artinya kembali ke C, kembali ke arah A ya, sejauh 30 km. Oke. Sekarang apakah mobil tersebut melakukan perpindahan? Coba kita lihat ya. Awalnya mobil ada di titik A. Kemudian sekarang mobil ada di titik C. Artinya berarti mobil melakukan perpindahan. Jadi ya, mobil melakukan perpindahan karena posisinya berubah ya. Posisi awal dan akhirnya berubah. Ini awalnya tidak sama dengan akhir, artinya dia berubah. Nah, sekarang ditanyakan berapa besar perpindahan yang dilakukan mobil tersebut. Sekarang kita lihat awalnya dari A, sekarang menuju ke B itu 80 km ya. Kemudian kembali lagi ke C, artinya perpindahannya adalah ini. Nah, ini adalah besar perpindahan mobil tersebut. Maka itu sekarang kita lihat besar perpindahannya adalah jika ini 80 dari A ke B, B ke C 30, maka kalian tahu A ke C berapa. Ya, besar perpindahannya itu adalah 80 km dikurangi 30 km, maka perpindahannya sejauh 50 km ya. Nah, ini berarti 50 km. Sekarang kita kerjakan yang C ya. Apabila waktu yang diperlukan mobil untuk sampai ke titik C sekitar 2 jam, berapakah kelajuan mobil tersebut? Yang ditanyakan adalah kelajuan. Ingat, kelajuan atau V, kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Artinya jaraknya berapa, Pak? Ya, jaraknya adalah panjang lintasnya yang ditempuh oleh mobil selama 2 jam ya. Dari A ke B 80, kemudian dari B ke C 30. Artinya totalnya berapa? 80 ditambah 30. Nah, dibagi dalam waktu 2 jam. Berarti 80 tambah 30 itu adalah 110 km dibagi 2 jam. Maka besar kelajuannya adalah 110 dibagi 2, benar sekali 55 km per jam ya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, di sini Tony memiliki janji untuk bertemu dengan Angel jam 3 di kota Jakarta. Jika Tony berangkat dari rumah dari kota Bandung dengan mengendarai sepeda motor yang mampu menempuh jarak 216 km setiap 2 jam. Kemudian Tony harus beristirahat di tengah perjalanan selama 2 jam. Istirahat pada jam berapa Tony harus berangkat dari rumah jika jarak kota Bandung dan Jakarta adalah 270 km. Oke, untuk mengerjakannya, kita kerjakan dengan sistematis anak-anakku. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal sini. Oke, kita mengetahui nih bahwa jarak kota Bandung dan Jakarta 10 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh Tony berarti jarak
jarak atau simbolnya S itu adalah 270 km ya. Oke, sekarang apa lagi yang diketahui? Tony harus istirahat. Oke, beristirahat berarti waktu istirahat atau T ya, T istirahat itu 2 jam. Lalu apa lagi nih? Sepeda motornya menempuh jarak 216 km setiap 2 jam. Artinya apa nih? Kelajuan ya? Iya, kelajuannya adalah 216 km setiap 2 jam per 2 jam ya. Artinya 216 dibagi 2 itu berapa? Adalah 108. Ya, benar ya. 108 km per jam ya. Nah, berarti sekarang apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah waktu ya, waktu berangkatnya. Nah, sekarang kita tidak tahu nih kalau waktu perjalanan Tony berapa, tapi kita bisa mengetahuinya dari kelajuan dan jaraknya ini. Maka kita jawab ya. Waktu motor. Waktu motor itu berarti kan rumusnya adalah V itu jarak dibagi waktu. Maka berarti waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Dapat berapa? Maka 270 km dibagi 108. Maka dapat T-nya adalah 2,5 jam. Nah, ini baru waktu motor perjalanan ya. Sedangkan waktu total, T total itu T motor ditambah T dia istirahat ya. Berarti T motornya berapa? 2,5 jam ditambah istirahatnya 2 jam. Maka Tony butuh waktu dalam perjalanannya 4,5 jam. Berarti kalau misalnya 4,5 jam itu berarti berapa? Berarti 4 jam 30 menit. Artinya jika Tony harus sampai jam 15.00, maka Tony harus berangkat 4 jam 30 menit sebelumnya, yaitu jam ya 10.30 ya. Oke, bisa ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sekarang Upin berjalan dari A ke C selama 20 detik nih. Upin berjalan dari A terus akhirnya sampai ke C. Ini waktunya 20 detik ya. Tidak langsung dari A ke C lewat ini ya. Oke. Sekarang kita lihat nih, berarti jarak yang ditempuh oleh Upin berapa ya jaraknya? Nah, Upin kan jalan dari A ke B 40 meter. Lalu dari B lanjut ke C 30 meter. Maka jarak itu adalah panjang lintasan ya. Maka kita jawab panjang lintasan adalah S-nya adalah 40 meter ditambah 30 meter, dapatlah 70 meter. Nah, ini jaraknya ya. Sekarang besar perpindahan. Nah, kalau perpindahan kita hanya lihat awal di mana, kemudian akhirnya di mana.
awalnya di A, akhirnya di C. Nanti sudah disebutkan ya. Berarti besar perpindahannya itu berapa? 50 meter. Sekarang kelajuan. Kelajuan V atau nih, kelajuan itu berarti jarak ya. Jarak dibagi waktu, maka dapat jaraknya 70 meter dibagi waktunya 20 detik. Maka dapatlah kelajuannya itu 3,5 meter per detik. Sedangkan kecepatan, nah sebenarnya kalau tandanya kecepatan itu ada arahnya ya. Kecepatan, di sini kita tuliskan kecepatan itu berarti perpindahan dibagi dengan waktu ya. Perpindahannya tadi berapa? Dapat 50 meter dibagi 20 sekon. Maka dapatlah 2,5 meter per detik. Bagaimana, paham ya? Oke, terima kasih anak sekalian. Kita lanjut di soal pembahasan selanjutnya di video yang lain ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.